Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra Nur Aimaseli. Saya Daipa Kusuma Fatimah. Saya Nidian Praweswari. Saya Nuraini Salsabila. Saya Ayu Rahmawati. Yang pertama, pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Kemudian ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Yang keempat, pusat investasi atau investment center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapat, biaya, dan investasi. Kemudian, peran informasi dan akuntabilitas. Yang pertama, informasi sangat penting bagi manajer untuk menjalankan tugasnya. Dan yang kedua, contohnya, manajer produksi bertanggung jawab atas biaya, bukan penjualan, karena dia yang tahu dan bisa mengendalikan biaya tersebut. Yang ketiga, sedangkan penjualan adalah tanggung jawab manajer penjualan. Keempat, manajer harus bisa mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Yang kelima, caranya dengan membandingkan hasil nyata dengan anggaran yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, ini disebut akuntansi pertanggungjawaban karena memakai data akuntansi untuk mengukur dan menilai kinerja. Yang selanjutnya desentralisasi atau pengambilan keputusan di tingkat bawah. Desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan ke manajer tingkat bawah. Yang selanjutnya keuntungan desentralisasi. Yang pertama, informasi lokal lebih akurat, yaitu manajer lokal lebih paham kondisi pasar, tenaga kerja di daerahnya. Yang kedua, fokus manajemen pusat, yaitu manajemen atas bisa fokus ke strategi jangka panjang, bukan urusan harian. Yang ketiga, melatih atau memotivasi manajer, yaitu memberikan kesempatan ambil keputusan. Selanjutnya, latihan calon pemimpin masa depan atau tingkatkan kepuasan kerja. Lalu selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat investasi. Yang pertama ada ROI atau Return on Investment, mengukur laba atas aktiva yang digunakan. Keunggulannya adalah fokus, efisiensi, dan profit. Lalu kelemahannya bisa mendorong kepentingan jangka pendek. Lalu yang kedua ada laba residual, laba setelah dikurangi pengembalian minimal, cocok untuk melihat nilai tambah real bagi perusahaan. Yang terakhir ada ukuran kinerja berganda, kombinasi ukuran jangka pendek dan jangka panjang untuk mencegah manajer fokus jangka pendek saja. Yang selanjutnya ada kompensasi manajemen yang bertujuan sejajarkan kepentingan manajemen dengan perusahaan. Bentuk dari kompensasi manajemen sendiri adalah gaji, bonus, opsi saham, dan kompensasi non-cash. Adapun harga transfer dan dampaknya, yaitu harga transfer itu sama dengan harga jual antar divisi. Tujuan sistemnya akurat nilai kinerja sejalan dengan tujuan perusahaan dan menjaga otonomi manajer divisi. Adapun biaya oportunitas dalam harga transfer, ada harga minimum agar divisi penjual tidak rugi, ada harga maksimum agar divisi pembeli tidak rugi. Biaya oportunitas ini digunakan untuk menyepakati harga transfer internal yang adil. Kemudian harga pasar. Yang pertama, jika pasar bersaing sempurna, harga pasar sama dengan harga transfer terbaik. Kedua, mengoptimalkan laba divisi dan perusahaan.
Ketiga, tidak ada divisi yang dirugikan, artinya tidak perlu campur tangan manajemen pusat. Ketiga, cocok dengan pendekatan biaya oportunitas. Kemudian, kelemahan harga transfer negosiasi. Yang pertama ada asimetri informasi. Manajer bisa memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Kedua, kinerja bias. Hasil negosiasi tidak sama dengan performa sesungguhnya. Ketiga, waktu dan biaya tinggi. Negosiasi menyita banyak sumber daya. Selanjutnya, keunggulan harga transfer negosiasi. Adapun keunggulan harga transfer negosiasi antara lain, yang pertama kesesuaian tujuan, yang kedua otonomi manajer, yang ketiga akurasi evaluasi kinerja. Dari keunggulan di atas dapat mencapai kesepakatan yang adil dan efisien. Selanjutnya, jenis penetapan harga transfer biaya. Yang pertama ada biaya penuh atau full cost, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap, dan kelemahannya itu tidak mencerminkan biaya oportunitas, berarti bisa tidak adil dan tidak efisien. Yang kedua, biaya penuh dan markup atau full costing plus markup itu sama seperti biaya penuh, akan tetapi markup atau laba tambahan itu ditambahkan agar divisi penjual mendapat keuntungan. Risikonya markup bisa terlalu tinggi, jadi perlu negosiasi agar adil. Yang ketiga ada biaya variabel ditambah biaya tetap atau variable cost ditambah fixed fee, termasuk biaya variabel produksi dan tambahan biaya tetap atau bisa dinegosiasikan. Lebih fleksibel itu jika divisi penjual punya kapasitas menganggur dan cocok karena biaya variabel jadi biaya oportunitas. Yang kedua, mendekati harga transfer negosiasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, penulisan dalam presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.